warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Renaldi, NPM 18111004227, kelas C semester 5 jurusan PGMI Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan materi tentang gaya, yakni ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan juga gaya gesek. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan ataupun tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak ataupun posisi, seperti pada saat mendorong ataupun menarik meja. Kemudian pengaruh gaya. Apa sih pengaruh gaya? Gaya dapat mengubah arah gerak benda, seperti pada saat bermain bola ataupun bermain kelereng. Saat bola ataupun kelereng mengenai benda lain, maka akan mengalami yang namanya perubahan arah gerak. Kemudian gaya juga dapat merubah bentuk benda, seperti pada saat plastisin yang kita berikan tekanan, maka bentuknya akan berubah. Gaya dapat merubah bentuk benda. Di sini saya punya plastisin. Kita akan buktikan bahwa gaya dapat merubah bentuk benda dengan memberikan tekanan pada plastisin, maka bentuk benda akan berubah. Kita bentuk sesuka hati. Oke, seperti ini, bulat. Macam-macam gaya, ada gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang timbul oleh dorongan dan juga tarikan dari magnet. Benda ada yang bersifat magnetis dan juga non-magnetis. Yang bersifat magnetis seperti besi, aluminium, logam. Yang tidak magnetis seperti kayu, plastik, kertas, dan lain-lain. Gaya juga memiliki daya kekuatan, serta sifat magnet itu dapat dibuat. Contoh gaya magnet, di sini saya sudah menyiapkan magnet. Kemudian ada benda-benda yang terbuat dari kertas, plastik, karet, ada juga besi, paku, baut, dan juga ada uang logam pecahan Rp1.000, angklung. Saya akan mencoba menempelkannya kepada benda-benda tersebut, apakah dapat tertarik semua atau hanya tertentu saja. Ya, kita coba. Oke, yang tertarik ini ada seperti paku, baut, uang logam. Itu dapat tertarik oleh magnet. Kemudian benda-benda seperti uang kertas, karet, plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Mengapa? Karena tidak memiliki sifat kemagnetan. Kita juga dapat membuat magnet menggunakan benda magnetis dengan cara menggosokkannya ke magnet. Di sini saya punya paku. Gosokkan secara berulang-ulang dengan kuat pada magnet. Oke, kemudian tempelkan pada paku tersebut. Ya, paku dapat terangkat. Namun sifatnya tidak permanen alias sementara. Magnet juga dapat menembus benda sifatnya, seperti uang koin. Saya tempelkan kertas, di baliknya ada magnet. Lihat ya. Oke, magnet dapat menembus. Kemudian magnet juga memiliki daya tarik yang kuat, seperti pada paku ini. Lihatlah ya. Gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yang terjadi karena adanya gravitasi bumi. Jika gaya gravitasi tidak ada, maka akan menyebabkan benda yang ada di sekitar kita ini mengapung ataupun melayang. Dalam Islam, menurut M. Quraisy Shihab, sungguh ada di antara batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, mengindikasikan bahwa ada batu yang meluncur dari ketinggian jatuh ke bawah. Hal itu berarti bahwa batu itu taat kepada hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Contoh gaya gravitasi, di sini saya ada bola.
bola ketika dilemparkan ke atas akan kembali lagi ke bawah. Mengapa demikian? Karena adanya gaya tarik bumi ataupun gaya gravitasi. Kemudian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya gesekan antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Kemudian gaya gesek memiliki arah yang selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar pula gesekannya. Kemudian semakin licin, maka akan semakin kecil pula gaya geseknya. Seperti pada saat kursi yang didorong dan juga mobil-mobilan yang berjalan akan mengalami gesekan antara ban mobil dengan lantai. Untuk gaya gesek kita contohkan pada mobil-mobil ini. Ketika mobil berjalan, maka adanya gesekan antara ban mobil dengan lantai, yang mana akan menyebabkan mobil berjalan perlahan kemudian akan berhenti. Oke. Berbeda dengan toples yang permukaannya datar, ketika didorong maka akan lebih sulit untuk digerakkan. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.